Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengukur tegangan satu pada stop kontak, atau dengan kata lain kita akan mengukur tegangan AC. Yang kedua, kita akan mengukur tegangan aki ini. Kemudian yang ketiga, kita akan mengukur baterai, dan yang terakhir kita akan mengukur tegangan baterai seperti ini. Adapun alat yang akan kita gunakan untuk mengukur tegangan adalah ini namanya adalah multimeter atau multitester, atau juga disebut dengan avometer. Disebut dengan multi karena memang dia mempunyai fungsi yang banyak, atau juga disebut dengan avometer. Dia bisa untuk mengukur arus, ampere meter. Dia bisa berfungsi untuk mengukur tegangan, voltmeter. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengukur hambatan atau tahanan. Jadi avometer singkatan dari ampere meter, voltmeter, ohmmeter. Ini di sini kita lihat yang warna merah, dia bisa untuk mengukur tegangan AC. Ini mulai dari 10 volt sampai 750 volt. Kemudian ini yang kuning ini, dia bisa digunakan untuk mengukur hambatan atau tahanan. Kemudian ini DC ampere, dia bisa digunakan untuk mengukur arus DC. Kemudian yang terakhir, dia bisa digunakan untuk mengukur DC volt atau mengukur tegangan DC. Satu tegangan AC, dua hambatan atau tahanan, tiga DC ampere atau ampere DC, arus DC, dan DC volt atau tegangan DC. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah skala daripada voltmeter. Karena ini akan kita gunakan untuk mengukur tegangan, maka kita sebut sekarang ini sebagai voltmeter. Biar lebih gampang, kita sebut dengan voltmeter saja. Artinya alat untuk mengukur tegangan listrik. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Ini adalah skalanya. Untuk mengukur tegangan, dia punya skala 0 di kiri. Jarum penunjuk ini harus tepat di angka 0. Jadi 0-nya di sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini posisinya mestinya posisi tiduran. Sehingga kita melihat dari posisi atas biar lebih jelas seperti ini. Ini diperhatikan bahwa posisinya tidak 0. Posisi jarum, ini adalah jarum penunjuk, tidak berada di angka 0. Maka biar nanti pengukurannya akurat, pengukurannya tepat, maka ini harus kita ubah atau kita posisikan pada posisi 0. Caranya adalah dengan memutar ini. Ini kita putar ke arah kiri atau kanan sehingga nanti ini berada pada angka 0. Nah, ini kita putar. Ini kita putar sampai kemudian tepat di angka 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini berarti sudah pada angka 0. Maka nanti pembacaannya akan mudah karena kita mulai pengukuran dari angka 0. Nah, sekarang kita mulai untuk pengukuran tegangan listrik AC. Dari stop kontak sumbernya. Ini stop kontaknya.
Untuk membuktikan bahwa ini bertegangan, kita gunakan lampu indikator untuk melihat apakah ini bertegangan atau tidak. Kita gunakan lampu ini, kita masukkan saja, kita colokkan. Nah, terlihat ini berarti bertegangan. Kita lepas. Informasi yang kita dapatkan sementara bahwa tegangan yang ada pada listrik PLN, ini sumbernya adalah PLN, adalah 220. Maka kalau kemudian kita akan mengukur menggunakan multimeter atau voltmeter tadi ini, maka perhatikan posisi harus pada skala volt AC di sini. Jadi ini tanda ini harus berada pada volt AC di sini. Ini kita putar. Nah, kita putar pada posisi volt AC, di mana karena informasi sementara yang kita dapatkan bahwa tegangan PLN adalah 220, maka ini kita taruh pada angka 250 volt. Yang artinya bahwa alat ukur ini mampu untuk mengukur tegangan di bawahnya, yaitu sebesar 220 volt. Kalau kita menggunakan skala 50, sementara yang kita ukur 220, jelas ini tidak mampu, sehingga kemungkinannya rusak. Kalau kita menggunakan skala yang lebih besar, 750, pengukurannya tidak akan akurat. Karena apa? Karena ringnya terlalu jauh. Yang diukur 220, sementara alat ukurnya sampai 750. Maka kita gunakan skala yang mendekati dari apa yang kita ukur, tetapi berada di atasnya yang kita ukur, supaya alat ini tidak menjadi rusak. Nah, perhatikan di sini, ini sudah di angka 0, berarti pengukuran dimulai dari angka 0. Untuk mengukur arus AC atau arus bolak-balik, maka probe ini, atau orang bilang adalah colokan ini bisa kita bolak-balik. Biasanya ini untuk plus, ini minus. Tapi karena di arus AC tidak mengenal plus minus, maka kita gunakan bebas. Jadi yang satu bisa masuk lubang yang satu lubang yang satu. Bebas, bisa kita bolak-balik. Baik, sekarang kita contohkan saja. Nah, perhatikan bahwa jarum bergerak ke arah kanan menunjuk angka tertentu. Sekarang kita lihat lebih dekat. Nah, diperhatikan di sini bahwa tadi skala yang kita gunakan adalah 250. Ini 250. Artinya, kalau jarum ini berada di sini, di angka 250, ini artinya tegangannya adalah 250 volt. Ini 250, di sini adalah 200. Berarti tengah-tengah di sini, strip di sini adalah 225. Nah, ini kita lihat dia melebihi satu strip. 225 lebih satu strip. Berarti kita baca bahwa tegangan yang terukur adalah 230 volt. 200, ini 225 tengahnya, lebih satu strip, 230 volt. Ini tegangan yang terbaca 230 volt. Nah, tadi saya katakan bahwa ini kalau dibalik tidak ada masalah. Ini merah, ini hitam. Sekarang kita balik. Kita balik sekarang. Merah di sana. Ini kita balik. Kita lihat
Apakah sama? Ternyata sama. Perhatikan di sana tegangannya tetap tidak berubah, 230 volt. Jadi karena ini adalah AC, maka dibolak-balik tidak ada masalah. Itu yang pertama untuk mengukur tegangan AC. Sekarang kita lanjut untuk mengukur tegangan DC. Kita tahu bahwa aki merupakan tegangan DC. Ini aki, informasi yang kita dapatkan sementara adalah 12 volt. Di sini bisa kita baca, ini 12,4, 12 volt. Namun karena ini aki sudah tidak digunakan dalam waktu yang lama, coba nanti kita ukur apakah masih 12 volt. Nah, karena ini tegangannya sekitar 12 volt, perhatikan di sini, kita gunakan skala ini, DC volt, maka kita gunakan skala 50, karena tadi akinya sekitar 12 volt. Kita gunakan skala 50. 10 jelas nggak mampu, katakanlah begitu. Kalau ini memang aki masih bagus, maka 10 tidak mampu. 50 di atasnya memang seharusnya seperti itu. 250 terlalu jauh, apalagi 1000. Tetapi apakah memang 12 volt? Coba kita ukur sebenarnya. Sekarang kita gunakan untuk keamanan, kita gunakan skala 50 dulu. Karena kita tahu informasi awalnya adalah 12 volt. Maka kita ukur dengan menggunakan skala di atas 12 volt. Maka kita gunakan yang 50 volt. Ini kita putar di angka 50 volt. Nah, ini batas ukurnya adalah 50 volt. Nah, karena ini tegangan DC, maka tegangan DC tidak boleh terbalik. Jadi ini plus, ini ada tandanya, ini plus, dan ini minus. Ini tidak boleh dibalik. Kalau dibalik, maka pengukurannya akan terbalik. Jarum yang seharusnya ke kanan, bisa saja jarumnya menjadi ke kiri karena itu terbalik. Nah, caranya tinggal kita balik saja nanti. Oke, sekarang kita praktekkan untuk pengukurannya. Skala tadi di angka 50. Ini merah, kita taruh di plus di sini, kemudian hitam di sini. Kita lihat sekarang. Kita lihat, ternyata ada pergerakan. Kita ulang. Ada pergerakan yang cukup kecil. Coba kita dekatkan avometernya atau voltmeternya. Tadi di sini. Di sekitar ini kecil, nilainya berada di bawah 10 volt karena kita gunakan skala ini 50, di sini 50, di sini 30, di sini 20, di sini 10. Berarti kalau di sini katakanlah di bawah 5 volt, ini 5 volt, di sini berada di bawah 5 volt. Berarti kalau kita gunakan skala 10 volt masih aman. Kita ubah ke 10 volt biar lebih akurat. Nah, coba diperhatikan. Sekarang kita ukur dengan skala 10 volt. Batas ukurnya 10 volt. Kita lihat. Ternyata aki ini sudah menurun jauh tegangannya, sehingga yang terukur, oke, kita dekatkan alat ukurnya, tadi berada di sekitar sini, padahal kita menggunakan batas ukur 10. Sini kita buat 10, kita tarik ke atas, di sini 10, sini 8, 6, 4, 2, tadi di sini. Ini batas ukurnya 10. Ini kita ukur lagi, coba perhatikan. Nah, ternyata nggak sampai 2,5.
ini 2 di sini tidak sampai 2,5. Maka kita turunkan batas ukurnya menjadi 2,5. Ini kita putar di 2,5. Sekarang kita ukur kembali. Nah, ini akan lebih akurat seperti ini dan terbaca tidak sampai 2 volt. Dilihat, perhatikan di situ. Ini adalah 2 volt di sini. Di angka 200 ini adalah 2 volt. Ini 2 volt. Di sini 1,5. Di sini 1,75. Setiap strip ini 150, 155, 1,6, 1,65, 1,7, 1,75, 1,8, 1,85, 1,9, 1,95, 2. Kita ulang. 1,825. Karena memang ini adalah aki yang sudah lama tidak digunakan. Tegangannya sudah mengalami drop, penurunan yang sangat jauh. Itu yang kedua, mengukur tegangan aki. Kemudian yang berikutnya kita akan mengukur tegangan baterai ini. Baterai seperti ini, kita tahu bahwa tegangannya sekitar 1,5 volt. 1,5 volt. Kita lihat di sini biasanya ada tulisan di sini. Nah, ini size 1,5 volt. 1,5 volt. Maka alat ukur ini kita taruh di angka 2,5, 2,5. Karena yang kita ukur adalah 1,5. Dan ini tegangan DC. Seperti tadi, DC tidak boleh terbalik. Di sini plus, di sini minus. Berarti ini merah, ini hitam. Baik, untuk baterai seperti ini taruhnya. Ini di bagian bawah, ini minus, kemudian di bagian atas. Nah, kita lihat dia bergerak. Perhatikan, kita dekatkan. Tadi di sini kita menggunakan skala 2,5. Kita lihat. Di sini 2,5, di sini 2, di sini 1,5, di sini 1, di sini setengah, di sini 0,75. Berarti yang terukur 0,75 volt. Berarti ini juga sudah mengalami penurunan, sudah istilah Jawanya adalah soak. Oke, kita ukur lagi. Seperti ini. Nah, itu 0,75 volt. Kalau terbalik, ini misalnya seperti ini. Kalau kita taruh di sini seperti ini, kemudian yang merah di bawah seperti ini. Nah, maka jarumnya akan bergerak ke kiri. Ini terbalik namanya. Kalau seperti ini, maka tinggal ini kita balik seperti ini. Seperti ini. Nah, itu 0,75 volt. Dari mana? Dari ini skalanya kita pakai 2,5, 2,5, di sini 2, 1,5, di sini 1, di sini setengah, di sini 0,75 volt. Kemudian yang terakhir ini biasanya untuk baterai jam atau remote. Ini tegangannya
Kalau kita lihat di sini, ini 3 volt. Nah ini, sehingga kita gunakan di sini. Pertama kita gunakan skala di atas 3 volt, berarti kita gunakan 10. Kita gunakan 10. Kemudian kita ukur. Ini ada 2 sisi, yang halus ini plus, yang ini minus. Sehingga di sini merah, di sini hitam. Oke, kita gunakan tisu untuk memegang seperti ini. Kemudian hitam di bawah, sana seperti ini, hitam ini. Kemudian atas positif. Nah ini dia bergerak. Perhatikan, ini kita menggunakan skala 10 volt. Perhatikan di situ, sebelum di antara 50 dan 100 itu kelihatan. Di antara 50 dan 100, 10 dan 20, 2 dan 4. Kita lihat, kita dekatkan alat ukurnya. Tadi di sini kita gunakan skala di sini 10. Berarti di sini kita anggap 10 volt, di sini 8 volt, di sini 6 volt, di sini 4 volt, di sini 2 volt. Berarti di sini di antara 2 dan 4, di sini berarti 3 volt. Demikian tadi cara mengukur tegangan pada stop kontak, aki, baterai. Mudah-mudahan bermanfaat.